Bang, kami dari Universitas Negeri Medan berorientasi ingin melakukan tugas studi riset tentang lingkungan organisasi dan budaya organisasi, tanggung jawab sosial, perusahaan dan juga manajemen. Jadi kami ingin mewawancarai perusahaan Lajato ini. Oke, boleh. Apa keunggulan Lajato ini dari usaha-usaha yang lainnya? Kalau dari keunggulan ya sama sih sebetulnya, kayak usaha jual ayam biasa, tapi keunggulannya mungkin dari segi ini varian untuk kita yang lumayan ya lebih bervariasi. Kayak di sini tuh yang punya yang paling favorit lah di kalangan anak-anak muda sekarang ya kan, kayaknya di ini ayam CLBK kita ya cukup bakar, kita pakai saus pedas manis, mungkin dari segi itu juga, dan banyak juga sih varian yang lainnya, mungkin jadi beda lah antara kompetitor yang lain. Dari segi harga terjangkau ya, ayam kita mulai dari harga 7.000-an, dan burger pun kita juga ada menu burger juga di sini yang besar harganya itu dari 8.000, yang paling murah. Bagaimana perusahaan di organisasi ini berkomunikasi? Kami di sini ada ininya, tingkatan-tingkatannya. Jadi dari owner, kemudian supervisor, dan kepala restu dan tim. Jadi kalau ingin berkomunikasi ya ini kalau karyawan lagi ada masalah atau apa, jadi dia komunikasinya sama kepala restu dulu. Nanti kepala restu ngadu lagi ke supervisor, baru supervisor ke owner. Gitu. Komunikasi di sini. Pertanyaan ketiga Bang, yaitu bagaimana usaha ini dalam memasarkan usahanya? Dari usaha kami untuk memasarkan mana budaya organisasi di perusahaan Lajato apabila kalian mencapai target penjualan dan dapat ketika penjualannya mencapai target, apakah karyawan dapat reward dari ini? Ya sebetulnya ya ada, tapi rewardnya belum masih rahasia lah. Tapi kan lagian di sini masih baru, belum sampai sebulan. Nanti pas sudah hitungannya sebulan, nanti akan dilihat lagi nih omsetnya berapa, target sesuai nggak sama target yang diinginkan oleh investor. Jadi dibilang ada enggaknya rewardnya ada, tapi nominalnya enggak, masih rahasia. Ada. Gimana caranya Bang agar karyawan itu dapat bekerja sama dengan baik? Bagaimana caranya agar karyawan ya balik lagi ke ini sih, tugas dari kepala risikonya atau pemimpin leadernya lah, karena kan kalau namanya kerja pasti ada yang gak enakan atau ini pasti selalu ada masalah. Tapi di sini kembali lagi ke tugas leadernya untuk gimana caranya biar menyatukan mereka kembali, biar chemistry-nya dapat lagi, biar kerjanya bisa walaupun capek tapi pikiran senang, kayak gitu. Pokoknya ya tugas leadernya lah untuk kayak gimana caranya untuk meningkatkan chemistry kerja karyawannya lagi. Jadi Bang, gimana aturan-aturan kerja seperti kayak memandu tindakan karyawannya itu gimana Bang? Kata kerjanya? Kalau aturan-aturan kerja di sini ya pasti di setiap perusahaan pasti ada peraturan. Kalau di sini tuh peraturan yang paling utama yaitu wajib sholat, itu yang paling utama, karena kan ya jangan sampai tinggalkan sholat. Di sini peraturan paling utama yang sholat, dan ya peraturan kerjanya ya sesuai SOP aja kerjanya. Ya kalau masuk ke kerja ya pakai baju kerja, ya ini meja, nanti besok hari ini lain lagi bajunya. Kita karena di sini dapat baju meja satu kaos satu. Jadi kalau kerjanya wajib pakai topi, dan kalau goreng ayam, dengan ayam wajib pakai topi dan pakai masker.
Dan untuk cewek-ceweknya juga wajib pakai kerudung di sini, dan nggak boleh pakai celana ketat atau apa, jadi pakai rok. Itu peraturan paling utama. Kalau peraturan lainnya banyak juga, tapi ya ada SOP juga lah di sini. Yang nggak bisa disebut satu-satu dan karena banyak kali peraturan tentunya. Tapi ya paling dasar ya yang tadi saya sebutkan tadi. Di mana jaket ini dapat memastikan kalau barang yang dijual itu aman dari lingkungan dan untuk konsumen. Kami di sini bahan ya pastinya setiap harinya fresh, karena didistribusi langsung dari pusat. Jadi kalau ayam ya langsung didistribusikan dari pusat setiap hari, setiap hari itu udah ini ayam pakai ayam baru. Jadi pastinya selalu fresh. Kalau untuk sayur-sayuran apa itu kami belinya setiap hari biar nggak cepat busuk juga, jadi ya setiap hari harus fresh juga. Di mana Ledato ini dan memastikan bahwa karyawan atau mitra bisnisnya memahami dan mematuhi standar etika yang diterapkan. Ya pertama ini apa, ada sebelum terjun langsung ke lapangan kan ada ininya, trainingnya dulu. Jadi ya semuanya sudah dijelaskan di situ dan semuanya sudah memahami, ya tinggal praktek langsung ke lapangan. Jadi kalau misalnya praktek di lapangannya nggak sesuai sama yang dikasih tahu sebelumnya, ya itu kembali lagi dikasih tahu lagi lah, ulang lagi sampai dia betul-betul paham dan bisa menjalani etika yang diterapkan di sini. Kalau karena berusaha ini menunjukkan kepeduliannya terhadap karyawan. Terhadap karyawannya di sini sangat memperdulikan ini keselamatan karyawan, apalagi dalam bekerja kan. Pokoknya sangat memperdulikan sekali lah kalau untuk karyawan. Makanya di sini juga ada ininya apa, sip-sipannya biar karyawannya nggak terlalu capek. Jadi di sini kerjanya per 8 jam dan sebelum sekali itu ada waktu off, ada satu menit sekali untuk tiap karyawannya. Jadi ya dari situ pun kita bisa menilai lah bagaimana dia memperdulikan karyawannya, kayak mana biar nggak supaya kecapean tadi. Dan di sini pun berikutnya pun nggak terlalu malam kali biar supaya karyawan aman juga. Mantau kan di sini dari apa lagi marah-marahnya di motor atau tinggal gitu kan. Jadi ya jadi itu sih apa dalam memperdulikan karyawannya. Manajemen yang diterapkan dalam usaha itu gimana? Usaha kami dalam mempertahankan apa manajemen di sini ya kembali lagi ke ini, bagaimana ya pertama tadi bagaimana cara kami bersikap ke pelanggan, dan yang kedua itu yang paling ini apa, rasa tidak berubah karena di sini ada takarannya semua. Buat ayam ada takarannya, buat ibu ada takarannya, saus ada takarannya. Jadi biar supaya mempertahankan hasil rasa di sini ya ada takarannya biar rasanya nggak berubah. Ya itulah salah satu usaha kami untuk mempertahankan manajemen di Lazato Perhubungan. Nggak Lazato Perhubungan aja, semua Lazato pun kayak gitu. Ada takarannya dan ada gramasinya. Nah, jadi biar rasanya tidak berubah-ubah dan konsumen pun enggak hari ini lain rasanya, besok kayak gitu pula rasanya kan. Biar tetap rasanya kayak pertama konsumen mencoba ya seterusnya gitu. Selamat buat kita dan terima kasih atas persiapan dalam sore hari ini.